Yes, DJ. Good morning guys, good morning everybody, good morning. Kembali lagi di Diko Racing. Pak. Lanjut. Oke, halo guys. Malam ini saya mau bahas lanjutan yang kemarin. Yang ini berebut-berebut orang main. Jadi tentang modifikasi piston. Jadi kemarin saya blognya seri 1, seri 2 ya pokoknya ini mau tak jadikan konten tersendiri yaitu modif piston. Kemarin sudah ya ring 1 ya kan, ini lanjutannya. Tapi saya tidak akan bikin part-partnya di video. Intinya apa? Biar kalian sibuk nyari. Ya enggak? Kalau apa-apa ditunjukin ya kalau sempet saya bisa ngasih tahu. Kalau saya lagi nggak sempet, kalian pipis di celana gitu. Hah? Pengen pipis minta temenin, aduh. Aleman. Sini. Ini yo. Kalian masih ingat piston ini yang kemarin saya video ya? Ada lining bagus nggak? Oh, bagus banget. Ada power. Ada power. Itu kenapa itu? Kereta tak laju. Ya tak ada power. Jadi gini. Kemarin saya bilang ini piston saya sengaja reset, saya sengaja percobaan. Ya. Kalian bisa lihat detailnya sini. Ya, itu saya bikin melting point atau melting pop. Atau apalah istilahnya, bolak-balik. Ya. Oke, ini settingan bisa remuk begini. Nih, terlihat ya piston ini pakai single ring. Ringnya satu doang. Ya. Saya iritin bensinnya, spuyernya, olinya semua saya iritin. Oke. Hancurnya di mana? Di bagian atas. Oke. Seharusnya yang namanya piston dia kan lebar di depan. Lebar di belakang daripada di depan. Depan lebih kecil. Ya. Oke, kalian lihat piston hancur seperti ini, ringnya tidak patah. Ring pistonnya tidak patah. Ya. Piston ini hancur, tetapi bagian bodinya mulus, aman. Masih mulus. Ya. Lihat. Oke. Artinya apa jenenge? Modifikasi yang saya buat, cekungan-cekungan ini memang saya buat untuk bertujuan menyimpan pelumas, menyimpan campuran pelumas. Akan tertinggal di situ, jadi lebih licin melumasi. Selain modifikasi lubang-lubang ini ya. Menang ngomong. Ya. Oke, saya juga bikin melting pop di sini. Banyak ya. Dan uji coba saya berhasil. Buktinya piston pasti pecah. Karena bensin terlalu irit dan terlalu panas. Ya. Tetapi bodinya mulus, tidak hancur. Oke, begitu juga buringnya mulus. Cuman sekarang saya sudah ganti lagi pistonnya, tetap ukuran yang sama 75. Oke, kalian bisa lihat sini. Ada apa, Dul? Halo, Mang. Ketemu lagi sama kurirnya Diko Racing. Yuk di kawasan diobrolnya. Yang mau pesannya bisa ke WA ke Marso ya. Wah, di kawasan nih. Diko Racing nih bikin kaos nih. Gila bener kan? Mantap. Sebelum nanya pasti sol. Kan di kawasan bagus pisan, bagus ini, kualitas terjamin. Ya monggo dilanjut lagi ya. Aku mau order lagi. Kentir. Sorry guys, ngiklan. Bagi kalian yang belum pesen atau belum order ya, silakan hubungi WA Marso. Selalu iklan ini akan tampil nanti di setiap video-video saya. Video tampil, iklan akan selalu tampil. Jadi ya kita belum bisa bertemu, mungkin yang jauh-jauh dari Cilacap ya belum bisa ketemu, paling enggak kaosnya kan bisa berangkat duluan. Oke,
Masalah harga berapa, saya jual lengan pendek 90.000, lengan panjang 100.000. Oke, ongkos kirim tanggung sendiri. Ya. Terus Lanjut Pak piston. apa ya tadi ya? Piston. Sini. Kalian lihat bermacam-macam piston di sini. Ini piston masih bagus-bagus semua kecuali yang ini. Ya, saya bikin piston. Ya, bola-bola oversize 300. Kelihatan gak so? Kelihatan. Aman. Nih, piston Satria. Saya udah buat lubangnya situ. Nih, piston penggantinya ini. Kalau kalian nggak percaya, ini prosesnya masih sama. Tuh. Iya, saya Kelihatan nggak bedanya? kelihatan Sama kan? sama. Ini oversize 125-nya. Siap. Selalu berlubang. Ini piston riggingnya Selalu selalu berubah. berlubang kalau buat tempat saya. Sebenarnya nggak harus, cuman kita lihat kondisi. Jika ingin awet, sedikit lebih awet ya pakai begitu. Apa efeknya? Ada efek negatifnya enggak? Hampir dibilang tidak ada efek. Mungkin jadi kok bisa nggak ada efek? Kayak begini cara pembuatnya. Perhatikan nih. Jelasin kamu yang jelasin sambil ngomong, jangan aku tok, bosan orangnya nonton suara aku. Jadi gini guys, jelasin apa nih Pak? Lubang-lubangnya. Nih, perhatikan yang ini ya guys. Ini nggak sembarangan lubangin ya. Nih, patokannya ini. Itu apa? Nani itu apa ngomong? Ini penahan ring piston. Ya, penahan ring piston. Garis lurus aja ke sini. Nanti si lubang ini dilubangin pas garis aja. Tapi terus ukurannya kira-kira lah. Jaraknya kira-kira. Ya guys ya nih. Sebelahnya juga. Oke Pak. Mata bor apa tuh? Orang kan nggak tahu. Mata bornya pakai mata bor paling kecil. Paling kecil 0,1 beda, bor 0,1. Iya berarti 2 mili ya pakai 2 mili. Iya bukan mata bor pira mau Bor loro ini jul kalet jul. Bor loro ini jul. koplo banget tuh. Nang gitu. Dua mili, pakai bor 2 mili. Terus jelasin prosesnya kayak apa tadi, pakai bor apa. Jadi prosesnya pakai bor 2 mili, ndelang mata bornya ndelang tugel ki. Nah, ini guys, mata bornya ini. Prosesnya tadi ya. Digaris dulu. Nih, digaris dulu ini dari penahan ring pistonnya digaris dulu, dilurusin ke sini, lurus. Nanti di drip. Setelah di drip baru dibor. Nah, ini jaraknya ya kira-kira intinya dia nggak nggak apa namanya ya. Intinya dia nggak apa jenengnya ya kan ya. Nggak pas lubang ini, lubang bilasnya ini pas di sini, kira-kira di sini guys, posisinya tuh di situ. Kalau begini, kalau kamu perhatikan ini ada pin ring piston, ya, kamu garis lurus ke bawah. Pin piston ini tidak pernah berada di tengah lubang. Ya. Terus udah otomatis kalau kamu ngebor di belakang ini ya pasti nggak mungkin kena itu, nggak mungkin kena lubang pushport. Ya. Yang jadi permasalahannya jarak dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa. Nah itu pasti akan ditanyakan sama mereka pasti itu. Perhatikan ini.
Biar Marso yang menjelaskan terus menyimpulkan ini bagaimana maksudnya. Tuh. Ada patokan khususnya enggak? Dilihat. Jadi kalau kalian nanya jaraknya mana, coba perhatikan aja tuh antara Eric King, Satria sama Ghost One itu kayak apa. Ya. Gak ada yang sama. Gak ada yang sama ya. Mungkin sesama Fish Air juga saya ngukur nggak sama karena itu nggak patokan, kira-kira aja. 5 mili kayak berapa mili, intinya itu bentuknya kayak gitu lah. Posisinya gimana ya lihat aja di situ. Oke. Oke. Kenapa modifikasi ini harus dilakukan? Iya Pak, kenapa ini? Ele, kudunya kucing takon yang jawab jawab. Iya, Pak Bor ini kenapa modifikasi seperti ini harus dilakukan? Kayak gini terus dilakukan. Oke, saya tanya kamu kamu punya duit nggak? Duitmu banyak nggak? Gak punya duit Pak. Ya kan? Kalau kamu main pistonnya polos, apa kamu mampu beli piston racing? Gak mampu Pak. Paling batal kamu beli piston ori. Ori paling. Ya toh? Ori untuk Yamaha. Tapi kalau motormu Satria nggak mungkin kamu beli piston ori Satria. Iya, meskipun enak. Ya toh? Karena harganya udah 500.000. Iya benar. Kamu beli piston racingnya buat Fish Air. Ya toh? Modifikasi ini dilakukan untuk apa? Memperpanjang umur piston. Ya. Oke. Udah. Ini seharusnya 20 menit videonya. Kamu hitung sendiri, harusnya kamu banyak tanya. Kamu akan mewakili semuanya. Sekarang kalau Juli suruh tanya masalah piston ini, dia jelas nggak tahu. Gimana ya? Kenapa ini dilubangin kan untuk memperpanjang umur. Nah ini prosesnya maksudnya gimana? Maksudnya dilubangin apa, nggak bocor apa? Diam, nggak usah apa-apa. Ini dilubangin fungsinya agar ada campuran bahan bakar yang berada di dalam piston ya bisa keluar melewati lubang-lubang ini, sehingga dia akan melapisi si silinder. Tapi kalau ini masih tertutup, ya pelumasannya hanya mengandalkan dari lubang transfer, masuk lewat lubang transfer. Ya. Oke. Nah, itulah alasannya kenapa harus berlubang. Namanya piston macam-macam, ada window piston, di sininya bolong seperti model piston RG, di sininya bolong, macam-macam. Itu salah satu caranya. Biasanya di motor-motor 2 tak ya seperti ini, motor bebek, seperti itu. Terus ada pertanyaan apa lagi? Nah, kalau itu kan sudah ya Pak ya. Kalau ini yang ini nih, yang dibikin apa ini, cacat-cacat seperti ini, daerah mana aja yang nggak boleh dibikin kayak gini dan yang wajib dibikin atau yang? Oke, sebenarnya kalau modifikasi seperti ini nih saya sudah lakukan dari waktu saya SMA dulu guys. Daerah mana saja yang boleh, daerah mana yang tidak boleh sebenarnya. Sebenarnya bebas. Mau semuanya ya boleh, atau mau model yang kayak gini di atasnya doang, di bawahnya enggak, hanya di samping sini ya. Biasanya gini, namanya piston 2 tak pasti akan ada lecet ya. Kalian tinggal perhatikan pada saat pertama motor kalian, piston kalian dipasang, kalian geber sebentar atau kalian rayen sebentar, kalian bongkar lagi. Nanti di piston kalian akan membekas bekas goresan seperti ini nih. Ini belum cacat, cuman ini sudah gores. Oh iya. Berarti di situ artinya minim pelumasan. Kalian akan tambahkan di daerah situ. Tetapi ini ada yang penting. Contoh, ini jangan nyuting mukaku terus. Bayangannya di sini akan ada busport. Oke. Jika lubang ini kalian buka di sini pasti bocor.
atau di sini pasti bocor. Makanya dia dibikin lurus dengan pin ring piston. Karena di sini aman tidak bocor. Tapi kalau untuk sekedar bikin melted point, nih, bebas kalian mau bikin di mana aja boleh. Karena dia tidak berlubang. Dalamnya seberapa om? Asal tergores saja lah. Apa tempat kita tidak banyak teori. Apa nggak mempengaruhi namanya share di kayak gituin apa nggak bikin ngeter gitu loh bunyi gitu. Bikin ngeter. Ambil Sigmat. Oke. Sigmat gas. Apakah pistonnya jadi tidak bunyi? Tidak bunyi. Saya mau tanya. Diameter piston terlebar itu di bagian buntut. Iya. Ya, diameter pasti lebih lebar. Jadi diameter buring akan mengikuti diameter buntutnya. Ya. Oke. Mana diameter buntut yang berkurang? Dilihat di logika, gara-gara begini apa jadi diameternya berkurang? Oh iya. Jangankan yang seperti itu. So, lihat. Di sini saya potong. Apa diameternya berkurang? Lihat. Di sini memang berkurang. Tetapi kan di sini enggak. Ya. Kecuali ini saya potong. Ya. Maka dia diameternya akan berkurang di belakang. Ya. Diameternya jadi maju segini. Ya. Ya, yang buat patokan ukuran pasti bunyi. Ini kan enggak. Ngerti. Jadi tidak akan menimbulkan bunyi selama piston kalian memang tidak bunyi. Kecuali piston bodol, pistonnya udah rusak, mau digimanain juga ya tetap bunyi. Terus apalagi? Berarti kalau semisal proses pemodifan piston seperti ini buat harian berarti sangat luar biasa ya Pak ya. Luar biasa kere. Oh, maksudnya bisa untuk sementahun ya Pak ya. Ya, ini lebih awet. Jadi lebih awet masa ya. piston harga segini buat harian terus kalian masih kayak giniin gitu kan sungguh terlalu. Ya, walaupun lebih bagus gitu ya. Terus gimana ini maksudnya channel bikin nyuruh apa gimana maksudnya? Jadi ini hanya tips dan trik. Oke. Contoh umur piston yang kalian harapkan 1 tahun. Iya. Mungkin dengan cara seperti ini bisa sedikit lebih lama yaitu 1 tahun 2 hari. Oh. Nah. Terus apa lagi? Selain pemodifan itu ada lagi nggak Pak? Iya, aku tanya kamu kok malah ada lagi nggak Pak? Lagi ya. Blank, teke blank, masuk teke blank. Berat. Ke ujung-ujungnya ya nyong sing takon, nyong sing jawab. Wis. Tapi yang kalau ngomong jangan sosoknya gawat banget. Demam kamera. Udah Pak. Udah. Ya baru sekian menit. Pistonnya kalian pengen kenceng ngerjain ke dekorasi yang garap Marso. Terus kalian pengennya pakai NPP tapi pengen kenceng, Marso menyerah apa enggak kira-kira? Jadi material piston berpengaruh. Nah, ada nggak Pak? Materialnya kita cuma mampunya NPP, bisa tinggal dimodif. Gitu loh. Apa sih Pak bedanya material yang orisinil sama material MPP sama material racing seperti itu? Ya toh? Iya. Nyongcing jawab ya. Iya. Jadi tidak menarik videonya ya guys. Ya kayak gini adanya kalau udah ngantuk kena dewek-dewek pikirannya. Nah, pistonnya orisinil harga berapa? 60.000 piston doang. 65 70 lah. Terus kalian balapan, sebentar aja pistonnya bunyi. Terus kalian menyalahkan yang buat mesin,
Kenapa kalian nggak salahkan diri kalian waktu pertama beli piston? Kenapa kalian nggak beli yang mahal? Berarti sama saja kalian mengharapkan kalian bayar uang ke saya atau kalian bayar uang ke bengkel racing. Bengkel racing tersebut kalian harapkan melakukan magic. Bener gak so? Iya. Gak sambil ngomong so, terlalu pasif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Bingung, ikutin terus ya. Kalau bingung tanya, komentar. Kalau mau di komentar ya di WA. Pasti insya Allah dibales. Entah kapan. Lanjut lagi. Oke. Ini NPP. Oh, bukan karena NPP terus pada lecet. Kalau kamu pakai Daytona nggak lecet. Kata siapa? Kecuali mungkin ya pistonnya dari diamond. Baru dia nggak lecet. Berarti kalau lecet itu udah umum ya Pak ya? Umum, lecet Kalau umum. di motor 2 tak lecet udah umum ya Pak? Cuman yang namanya lecet itu macam-macam. Ada lecet goblok, ada lecet lengup. Contohnya lecet goblok ya. Piston baru kalian baru pasang, baru geber. Oh iya ke gym. Oke. Oh. Misal kamu ngerjain motor ke bengkel. Baru dirayain terus gancet. Kamu mucu-mucu, kamu mau nyalain siapa? Mau nyalain aku? Tampiling seru banget ngene. Ya nggak? Kenapa kok Om Bauer marah? Pada saat kamu bikin mesin, saya pasti selalu mengadakan perjanjian dulu. Ya. Kamu pakai piston apa? NPP Om. Maksud saya bukan masalah NPP bagus atau jelek. Kamu mau balapan kok pakainya NPP. Ya enggak? Kalau dengan NPP saja mampu untuk balapan, Daytona nggak payu, Daytona nggak laku. Iya toh? Iya. Top nggak laku, ART nggak laku. Semua pakai NPP cukup. Ya NPP bagus tapi buat harian. Kalau buat balapan bisa nggak Om? Bisa. Bisa ya. Tapi mungkin 2 lap. Nah, terus kamu pengennya apa? Tadi tanya pengen balapan, pengen bisa. Pengen menang, ya nggak mungkin. Ya, walaupun sebenarnya ada trik-trik tersendiri bagaimana caranya. Tapi tetap harga bawah kualitas. Tinggal awet ya Kita Pak. nggak bisa magic, kita nggak bisa sulap dengan NPP terus berharap yang macam-macam gitu, nggak mungkin. Ya mungkin sedikit lebih apa ya, lebih bagus, Lebih mandan suwe lah ya Pak ya. lebih bagus di atas NPP dengan modif yang kita lakukan. Ya contohnya seperti ini gitu, itu bisa. Terus Dari material taunya share bagus apa enggak? harganya mahal. Harganya mahal. Semisal kita buta harga nih, dikasihkan seharga, milih seharga ge. Pilih si caramu sih main sih di. Nah gue kan orang ngerti. Sini. Bisa-bisa nih buta harga. Kalian punya temen, kalian punya orang, kalian punya media sosial, kalian bisa nanya di grup Facebook, atau yang zaman sekarang yang paling spektakuler ya, kalian sudah kenal di Go Racing. Kenapa nggak nanya? Orang itu malu bertanya adalah lengup, ngerti ora? Iya, berarti kowe lengup banget. Kayak gue bingung. Wes, intinya apa? Piston yang bagus seperti apa ciri-cirinya? Iya. Terus saya suruh harus mempraktekkan ciri-cirinya. Sekarang begini so. Mungkin dimaksudkan sama Marso untuk saya ngajarin kalian yang model bunyinya ting. Tingnya di video dengan tingnya di depan toko berbeda. Nggak bisa disamakan trik-trik seperti itu. Siap. Intinya belajarlah yang banyak. Kenali piston. Kalau kalian kepengen tahu yang piston yang bagus kayak apa, jangan cuman katanya, tanya sama siapa, sama yang kalian percaya dalam hati lo ya, bukan katanya siapa. Wes, ada pertanyaan enggak dari Juli? Jul. Pertanyaan dari Jul.
yang saya tanyakan, mengapa kok baretnya di pinggir ya, di tengah maksudnya gitu loh. Pinggir gimana? Ini di pinggir. Pokok permasalahannya apa sih? Kalau patak emang baretnya di mana, Jul? Kamu sering main patak, dia sering lecetnya di mana? Kalau batak kadang-kadang ya biasanya di tengah. Di tengah, jarang di pinggir, jarang. Tapi kalau 2 tak kok selalunya di pinggir gitu ya? Ya kan saya nggak pernah main 2 tak nih, saya juga belajar di racing. Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih tanya Mas Andre. Ada apa ya? Nih, kalau piston patak, ini ditanya sama Juli. Kata Juli, kenapa kalau 2 tak kok lecetnya mesti nang pinggir? Yang 4 tak kok biasanya lecetnya nang tengah, itu kenapa ya gitu ya? Apa memang benar kayak gitu nek 4 tak? Baik, idem apa ora karo Juli? Iya Pak, bener lu beda iki. Coba bagaimana sih? Itu loh. Lesetnya? Iya, mesti salah apa benar apa bukan? Oh, kalau leset di tengah bener. Oh bener Hes. Tuh, lihat. Berarti ledakannya pas. Kalau leset di pinggir, pasti ledakannya miring. Pistonnya. Itu di 4 tak. Kalau di 2 tak kok di pinggir berarti ledakannya miring. Oh, atau ya gimana? kan ini kan ada lubang-lubangnya, Mas. Ada lubang buat pendinginnya, lubang transfer, lubang. Jadi dia terbasahi sama bahan bakar. Kalau di sini kan kering. Jadi biasanya lesetnya di sini. Ya, bisa. Masuk. Nanti, padahal silinder itu bunder. Harusnya kalau mau lecet semua. Iya. Oh ini yang lecet pasti di sini. Bagian sampingnya ya. Ini ya, kenapa kok modifikasi ini saya lakukan? Saya nyontek piston mahal guys, Daytona contohnya ya. Kalian perhatikan pistonnya di belakang sini dia ada lubangnya begitu. Dan ternyata memang bener kan tuh. Sebelum saya lubangin, dia sudah cacat di situ. Iya. Artinya di situ kering. Maka saya berikan extra lubrication di situ. Ini juga tuh. Nih kering. Kering ini kenapa? Bukan bloknya yang membuat, maksudnya bloknya landep, bloknya tajam. Centering bloknya nggak ada yang tajam di bloknya, tapi pasti kenapa lecetnya selalu di situ? Karena di situ kering. Oke guys, nggak ada yang ditajam di sini. Pada saat piston dimasukin juga ke situ, dia tidak ada gangguan di lubang-lubang itu. Ya. Tapi setelah dipakai pasti 2 tak lecet di situ. Itu kenapa alasannya dibor di situ. Oke. Siap. Terus ini ada tambahan satu lagi guys. Andre Speedboater sudah datang ke Diko Racing, mau nyamper ronda. Ini seputar piston, Mas Andre. Ada pertanyaan apa enggak? Kita bahas piston sampai mumet. Gimana ini? Ada pertanyaan nggak ini tentang piston? Mumpung dibahas. Kalau saya kan maniknya 4 tak nih Pak. Kalau 2 tak kan rusaknya Pak Baur ini. Kalau 4 tak kan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kurang ajar ke bocah iklan baik. Di kawasan ketemu lagi yuk sama kaosnya dia udah. Mas tolong lah Mas. Ini kaosnya nih bagus banget nih, gila bener. Nih. Diko Racing. Belakangnya jangan lupa loh. Ya kan. Apa itu sih kata-katanya sih? Ngarjani apa sing ora? Oh, ini channelnya Diko Racing. Ngerjani itu mengerjakan ya, bukan kita sama teman itu jahilin. Bukan, ini mengerjakan. Apa sing ora? Berarti ya apa baik? Ya semuanya lah. Ngelas bisa. Gawe kandang ayam bisa. Ya, gawe tralis bisa. Apalagi painting bisa. Ngecat bisa ya. Iya, kan painting. Iya. Terus semuanya lah. Jenenge ngerjani apa sih ora? Seperti halal ya. Kaosnya jangan lupa Diko Racing.
Oke. Berapaan Jul yang lengan pendek? Lengan pendeknya hanya Rp90.000, murah kan? Lengan panjangnya 100.000. Ongkirnya ya kamu lah, masa kita ongkir sama 90 sama ongkir yang nggak jadi. Kalau aku lah nggak kulak, ini nggak kulak 90.000 sama ongkir. Jul kalau mau pesan hubungin siapa Jul? Pemesannya 0857 0857 77 77 206 206 491. 491 itu WA-nya Mas Marso ya. Jangan lupa di kawasan obral yang murah ini. Wis Pulang dulu. Oke. lanjut. Wis. Piston, ayo. Apa? Oh iya Pak, piston gini, piston kok beda-beda ya. Ada yang sininya dibikin kayak gini. Ini motor air King. Ini Fish Air seperti ini. Terus Satria seperti ini. Itu dari sananya tuh kenapa? Nah, ini loh yang maksud saya dari tadi. Saya nyuruh Marso suruh mikir. Ini kayak gini, pertanyaannya kayak gini. Sekarang gini, piston desainnya macam-macam. Ini yang bikin pabrik. Kenapa seperti ini? Tanya pabrik. Ya. Ya enggak. Intinya Eric King itu ya kayak gini. Buat pasti ya. ada maksudnya apa saya tahu, tapi saya nggak mau bahas terlalu panjang lebar dan saya tidak punya alat untuk membuktikannya. Siap. Gitu loh, kalian baca artikel ada desain piston kenapa begini kenapa begitu, tapi mungkin untuk Yamaha King contohnya ini kenapa kok bikinnya kayak gini ya, saya nggak tahu. Intinya pasti ini ada keseimbangan. Untuk keseimbangan piston mungkin ya, di samping untuk memperkecil gesekan di sini. Oke. Seperti 4 tak ini lihat nih ya, di samping sini tidak ada gesekannya ada atas dan bawah. Ini kan atas ada, samping ada, ini bawah ada, samping ada, walaupun sampingnya cuma sedikit. Yang ini Fish Air penuh. Bisa dibilang. Ya, ada Fish Air yang merek lain yang sininya kotak gitu ya ada. Nah, pertanyaannya, kalian kan tahu desain piston berbeda-beda. Ya. Kok kalian kadang-kadang suka Fish Air langsung ganti piston RXS? Kalian pasti hanya nyari diameternya. Kalian pernah menghitung atau tidak memperhitungkan bahwa RXS itu aslinya seher atau aslinya mesin berdiri. Kalian pasang di motor piston tidur, mesin tidur. Pasti ada balance factor yang berbeda. Apa itu Pak? Faktor keseimbangan piston sendiri berbeda. Selain dari bobotnya berbeda, panjang pistonnya berbeda, di samping itu bentuk desain pistonnya pun berbeda. Kalian sudah langsung pasang ini di situ, pasang itu di sini, ya? Iya. Pikirkan baik-baik. Kenapa? Pasti ada alasannya. Ada pertanyaan? Oh, berarti ini di dalam piston juga ada sesuatu ya Pak ya? Ajar ke bocah. Ya wis, oke. Saya mau tanya ini Pak. Ketahuan guys. Ini di dalam piston ada sesuatu yang aneh ini Pak. Kok di atasnya jendol, di bawahnya enggak jendol? Ini apa perlu saya buang itu Pak? Oke, sini berarti kan dilihat-lihat tuh. So, dalamnya piston mau Satria, mau Fish Air, mau Eric King. Ini loh Pak, ini loh yang jendol. Tandain. Yang jendol. Tuh, tandain. Ini Fish Air guys. Fish Air. Yaitu ada unukannya ya. Kalau nggak jendol, ada jendolnya. Tuh. Dia namanya orang marking blue. tuh.
Itu yang ada titik spidol birunya itu. Itu maksudnya apa sih ya? Itu mesti kalian mungkin berpikir bahwa itu tukang ngecornya ngawur itu. Aku nggak imbang ngecornya. Sip malam Pak ngantuk. Mungkin. Padahal itu sebenarnya ada tujuannya guys. Yaitu yang tadi saya bilang balance factor. Jadi otomatis ya kalau yang ada birunya itu yang ada seolah-olah seperti kelebihan material di situ. Ya. Ya. Dia pasti posisinya lebih berat daripada yang tidak ada yang biru. Ini untuk bagian depan loh ya. Ya. Depan pen piston. Depan pen piston. Nih lihat. Ini ada lubang di sini, di sini tidak. Pasti lebih ringan kan belakangnya daripada yang sini. Tapi kan posisinya yang saya bilang tadi depan pen piston, depan kepala piston karena ini pivot pointnya ini. Di sini dan di sini. Berat sini atau berat sini. Kalian lihat. Untuk Air King dia lebih berat di bagian in. Ya. In ya. In. XR bagian in. Enggak simetris ya Pak? Terus nih ya nih lihat lagi bagian in. Ini bagian in. Kenapa kok bagian innya lebih besar, lebih berat? Ini gambarnya kok beda ya Pak ya? Bikinnya ngantuk apa ya Pak? Ini Pak ya? Iya oh ya. Lihat. Selain dari itu material berlebih di situ, itu sengaja dibuat agar bobotnya lebih berat. Berat di mana? Kalian lihat di atas, di bawah lebih ringan. Ini coakannya lebih gede, ini lebih kecil. Pasti ini lebih ringan nih di bawah sini daripada yang di situ. Lihat piece air, itu penambahan materialnya itu, ya. Oke. Ini coakannya di belakang piston. Tuh. Lihat lagi. Enggak kelihatan. Oke, berarti ada maksudnya apa saya nggak tahu. Intinya kalian kalau mau ngerubah piston kalian harus memperhatikan yang seperti itu. Biar awet, biar nggak cepat rusak. Apa ngaruh ke kenceng nggak om? Enggak ngaruh, tapi ngaruh ke keawetan. Kalau asal diportingi, dibuangi itu harus tahu dulu ya Pak. Iya, maksudnya apa? Kadang mungkin kalian sering lihat piston yang di apa ini ya, di tuner sini, ditipis-tipisin gitu. Iya. Main banter ya Pak. Biar enteng Mungkin biar enteng. Tapi kalau kalian main bobot semuanya maka jadi berubah. Enteng tapi yang saya bilang antara bawah dan atas jadi berubah. Ikuti standarnya, namanya modif itu selalu patokan standar ya. Oke. Any question? No. Sepertinya udah Pak. Oke. Sepertinya udah dulu karena saya bingung mau bahas apa ya. Nanti tulis di komentar apa. Mungkin saya berikutnya akan bikin Q&A ya khusus, nanti saya akan bahas dalam satu video itu bahasin Q&A dok. Q&A bagi yang nggak tahu ya mungkin teman-temannya masuk. Q&A ngerti gue? Orang Q&A siapa? Question and answer, pertanyaan dan jawaban. Isinya kalian tanya saya langsung baca nih. Oh dari Mas ini dari Aceh tanya tentang ini, langsung kita bahas. Yang ini tetap bahas. Gitu ya. Kayaknya lebih menarik karena jujur aja saya nggak bisa bikin live streaming karena bandwidth internetnya bodol. Ya, untuk berikutnya nanti kalau gajian dari YouTube-nya udah banyak saya pasang speedy. Oke. Tolong donasi, subscribe-nya jangan lupa. Buat beli baju ya Pak. Iya. Gimana Jul, ada pesan-pesan terakhir? Pesan-pesan terakhir dari saya. Jangan lupa Tetap ikuti channel Dikoresi. Karena apa? Manfaatnya lebih banyak dari channel sebelah. Kayaknya, tapi tetap filosofi. Jangan lupa kaosnya diorder. Tahu kan? Iklan manis. Ujungnya iklan, guys. Ya. Jangan lupa kalau udah nonton videonya, like, komentar, subscribe, share ya sebanyak-banyaknya. Kalau udah share, kalau udah banyak,
kita adakan giveaway. Waduh. Ya enggak? Pak Kohor coba. Motor ya Pak. Nanti yang berhasil gitu ya dapat motor langsung dari aku. Motor mabu. Oke, sekian dulu video tentang piston yang nggak jelas ini ya guys. Tapi semoga kalian mau ngikutin, panjang banget. Sebenarnya banyak rahasia yang disembunyikan kalau kata Mr. Iskandar dari Aceh. Terlalu banyak yang disembunyikan, jadi dia sampai jauh-jauh datang ke sini untuk mencari yang tersembunyi. Karena saya jujur aja bingung mau bahas apa aja karena saya kan nggak tahu kalian taunya sampai di mana. Jadi untuk berikutnya rajin-rajinlah nulis komentar karena berikutnya ke depan kita akan isinya cuman bikin konten sesuai dengan question kalian, pertanyaan kalian. Oke? Terima kasih, selamat malam. Ketemu lagi di Dikoresi. Yes, DJ.